Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mudhaq. Sahabat Anta yang menyimak kajian konten ini, syukran kathiran jazakumullah. Pembahasan kajian konten ini spesial Ramadan, kita membahas pertanyaan tentang haid, ya. Kalau sedang haid, amalan apa saja yang dilakukan ketika haid agar bisa mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa? Bagaimana memaksimalkan 10 malam terakhir Ramadan agar bisa juga dapat Lailatul Qadar? Lalu, bolehkah membaca Al-Quran saat haid? Nah, kita jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Poin yang pertama adalah haid itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aturan bahwa orang yang haid tidak boleh puasa, tidak boleh tarawih, tidak boleh membaca Al-Quran, itu juga adalah sesuatu hal yang datangnya juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karenanya ia bersumber dari hal yang satu. Maka yang namanya ibadah itu adalah menjalankan sesuai yang dia mau, bukan melakukan apa yang kita mau. Ya. Pernah Sayyidil Habib Umar bin Hafiz ditanya mengenai hal ini dengan pertanyaan yang mirip seperti ini tapi agak berbeda sedikit. Jadi pertanyaannya begini, Beb, mana yang lebih baik? Perempuan mengkonsumsi obat-obatan untuk mencegah dia haid selama bulan suci Ramadan, atau dia tidak mengkonsumsi itu dan datang haid ketika bulan Ramadan? Ya, Habib Umar bin Hafiz menjawab, haid itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika tidak haid, kamu berpuasa di bulan suci Ramadan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kamu haid, kamu tidak berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kamu sedang tidak haid, kamu sholat taraweh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika datang haid, kamu tidak sholat taraweh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang pernah salah untuk segala ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita hanya perlu menjalani semua sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau mengatakan yang istislam sama keputusan Allah, ya. Yang terima sama keputusan Allah itu selalu dapat yang lebih baik daripada yang tidak melakukan itu, ya. Yang jelek adalah orang yang malah nungguin kapan datang haid. Tapi yang puasa karena Allah, enggak puasa karena Allah, taraweh karena Allah, enggak taraweh karena Allah, baca Quran karena Allah, enggak baca Quran karena Allah, enggak pernah ada yang salah. Ya. Poin yang kedua, enggak kalah pentingnya juga nih. Sayyidah Aisyah menyampaikan ketika haji wada bersama Rasulullah, beliau datang haid. Wahai haid, andai saja kamu datang dari Allah, saya akan mengadukanmu kepada Allah. Akan tetapi saya bisa apa? Karena kamu datangnya dari Allah, kata Sayyidah Aisyah. Ya. Jadi sahabat muslimah, ya, perempuan yang masih haid nih, yang masih mungkin untuk nifas dalam hari-harimu selama Ramadan ini, bahwa hatimu tidak pernah haid, hatimu tidak pernah mens, hatimu tidak pernah nifas. Dan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan dalam ibadah kita, terutama yang di bulan Ramadan ini, adalah hati. Jadi walaupun kamu sedang dalam keadaan haid, hati kamu enggak kok. Hati kamu tetap bisa bercahaya dengan mengingat Allah. Hati kamu tetap bisa menjadi begitu indah ketika ia tawadhu dengan dalam munajat khusyuk dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatimu bisa menjadi sangat wangi ketika ia mengenang manusia paling indah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kamu sibuk lisanmu dengan bersolawat padanya, ya. Maka hatimu di saat mens tetaplah punya rasa yang tidak bergantung kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang hidup dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang harus dilakukan saat sedang haid, di waktu-waktu yang orang lain sedang mengerjakan ibadah seperti berzikir, membantu orang yang berpuasa, atau sedang mengerjakan sholat taraweh, membantu orang tua mengerjakan tugas rumah, memberi makanan, ya, berbuka puasa, memasak, ya, memasakkan, membelikan, atau pergi membelikan makanan untuk orang yang berpuasa, sedekah tetap masih boleh meski dalam keadaan haid. Nah itu tuh, ya. Jadi sekarang nih kita harus banyak-banyak berzikir seperti Rotibul Haddad, Rotibul Attos. Ya, pernah juga
sempat saya sampaikan juga membaca ayat kursi. Ayat kursi diniatkan untuk doa, misalnya keluar dari rumah baca ayatul kursi, diniatkan untuk doa. Jadi nggak apa-apa untuk orang-orang yang head nih, sahabat muslimah yang head, jadi nggak apa-apa baca ayat kursi atau baca rotib, diniatkan karena itu sudah menjadi zikir ya. Terus juga sholawat, jelas membaca sholawat ala nabi ya, ya Rasulullah salamu alaik ya. Jadi head itu tidak menghilangkan ataupun tidak menghalangkan sahabat muslimah untuk tidak beribadah ya. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit pencerahan ini, khususnya sahabat muslimah bisa dengan istiqomah beribadah, dan semoga sahabat muslimah yang mendengar kajian ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala ya. Walafu minkum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.